kita ini, saya selalu jelaskan bahwa kita hidup di alam nyata dan alam gaib. Kalau kita bicara rezeki, ada rezeki yang nyata dan ada rezeki yang gaib. Namanya aja ada rezeki yang gaib, berarti kan belum jelas, masih gaib. Begitu pula uang gaib. Uang gaib ya uang yang masih gaib. Ya masih belum jelas, masih gaib, masih misterius. Ada di manakah dia gerangan? Seperti itu. Gini, kalau kita bicara uang gaib itu pengertiannya adalah sebuah rezeki yang datang dari dua kubu. Kadang-kadang kalau kita nih praktisi ilmu putih, bisa saja datangnya dari ilmu putih. Kadang-kadang ada pula yang datangnya dari ilmu hitam, disebut pesugihan, ngipri, nyupang, dan lain-lain. Bahwa dalam hidup kadang-kadang orang mencari rezeki dengan berbagai macam cara. Ada cara benar dan cara yang nggak benar. Cara benar ya kerja, lakukan sesuatu dengan cara benar. Paling pol-pol berdoa, kita minta sama Allah diberikan jalan dan akhirnya berhasil. Apa yang diimpikan tercapai. Tapi ada pula orang-orang yang kadang-kadang karena sebuah hal, karena sebuah permasalahan, terjepit sebuah kasus atau klimaks apa yang membuat dia harus melakukan perbuatan yang tidak biasa. Bahwa kita bicara uang gaib, kalau saya ditanya ada atau tidak, ada. Uang gaib itu ada. Yang mengerti ada atau tidak? Banyak. Tapi biasanya orang-orang ini tidak akan tampil umum. Orang-orang ini akan tampil di tempat-tempat tertentu, di daerah tertentu, bahkan tersembunyi. Bahkan orang-orang ini mungkin ada di perkotaan, tapi tidak pernah kita tahu dia sebenarnya siapa. Karena orang ini biasanya kadang-kadang menyembunyikan diri. Bahwa dalam bicara uang gaib ini sekarang banyak sekali juga terjadi penipuan. Banyak orang-orang yang tadinya pengen kaya malah ambrol. Punya uang tadinya 10 malah 10-nya hilang. Punya uang tadinya 100 malah 100-nya hilang. Itu yang sering kali ini banyak terjadi. Jadi mungkin kembali lagi harus perlu ekstra hati-hati. Kalau saya ditanya sebenarnya proses uang gaib yang sebenarnya ada apa enggak? Oh tentu ada. Dengan proses uang gaib, begitu dia uang yang menjadi nyata, uang tersebut bisa dipakai. Dan dalam prosesnya, uang gaib itu bisa dua metode. Ada metode dengan cara putih dan ada metode dengan cara hitam. Kalau metode dengan cara putih, tentu dengan cara menggunakan ritual-ritual yang berkaitan dengan keagamaan. Sebab ada ritual-ritual yang misalnya ya, ritual untuk memanggil misalnya Raja Jin Putih dari daerah mana, menunggu harta di mana. Itu biasanya bisa terjadi, mereka bisa kasih kita ABCD bla 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 dengan syarat-syarat tertentu yang mereka biasanya akan kasih kepada kita. Tapi ada pula yang menggunakan cara hitam. Dengan cara hitam ini yang bahaya nih. Dengan cara memuja kegelapan, biasanya ritualnya juga pakai pengorbanan. Ada tumbal, kadang-kadang kalau tidak tumbal ritualnya ngeri-ngeri gitu. Prosesnya pakai darah ini, darah dan lain-lain yang menurut saya itu akan tidak lazim dilakukan. Kebanyakan juga ada pula orang yang mengorbankan hidupnya, mengorbankan dirinya dengan melakukan pesugihan. Kenapa pesugihan itu? Ini ilmu hitam juga kembali, bahwa ada juru kuncinya nanti dan ada cara-cara yang nanti akan dilakukan oleh si pelaku. Ada memberi dan menerima. Manakala si pemilik ini, si orang ini melakukan sebuah pesugihan, tiba-tiba nanti dia akan mengalami sebuah proses yang kadang-kadang melakukannya setengah sadar gitu. Tidak benar-benar 100% dia ingat. Kemudian nanti ada sebuah proses lagi yang begitu dia sadar, dia merasa kayaknya kok gua rugi. Sebetulnya seperti itu. Ada take and give yang menurut saya mengerikan. Misal contoh begini. Orang yang memelihara tuyul itu uangnya banyak. Dia dapat uang dari mana? Mencuri. Jadi berdosa. Memelihara makhluk dengan dunia hitam saja sudah berdosa. Apalagi makhluk ini suruh mencuri. Udah gitu kemudian yang mengerikan lagi, biasanya kalau kita punya istri, tuyul itu nanti akan istilahnya nete nanti, minta air susu dari istri kita. Makanya biasanya orang yang punya tuyul, istrinya kurus. Sakit. Waktu dia nyusu tuh luar biasa. Anak bayi aja kan nyusu sakit, apalagi nyusu tuyul. Waduh, ngeri. Ini cara-cara yang mungkin menurut saya salah. Ada pula orang yang mengontrak hidupnya. Jadi misalnya
kita nggak tahu namanya umur, mungkin umur dia berapa puluh tahun lagi atau berapa ratus tahun lagi kita nggak tahu. Tapi dia masuk dalam alam gaib. Dia melakukan sebuah kontrak, oke, gue menjadi orang kaya, kaya banget. Misalnya umur kita 50 tahun, 20 tahun kita kaya banget, 30 tahunnya diambil sama mereka. Sampai kita nanti akhir hayat. Artinya apa? Yang rugi ya sebetulnya kita sendiri, karena secara hitung-hitungan dagang, lebih banyak nggak enaknya selama berapa puluh tahun, lebih banyak di alam mereka dibanding kita menikmati kekayaan. Jadi banyak hal-hal yang mungkin merugikan diri sendiri. Misal contoh, ada yang menjadi babi, namanya babi ngepet. Ada yang jadi muja, jadi buaya, nyipri, jadi monyet. Kemudian ada istilah-istilah lain yang mungkin itu istilah-istilah pesugihan ya, yang mungkin kadang-kadang biasa dilakukan orang untuk melakukan sebuah proses ritual kegelapan berkaitan dengan kekayaan tadi. Hari X, hari B atau hari C tiba-tiba dia hilang, jadi babi. Dapat duit, ya duit nyolong. Nah, ini yang hal-hal salah. Jadi saya sih berharap masyarakat dengan kondisi yang sangat sulit, mungkin setengah sulit atau setengah gampang saat ini, atau kalau orang yang sedang dilundung malang, banyak utang, hidup terlunta-lunta, tetap masih punya Tuhan. Lakukan jalan yang lebih baik aja. Cara putih masih banyak daripada kita melakukan cara hitam. Sebab kalau kita sudah melakukan cara hitam, itu terikat dan kita sulit lepas biasanya. Sulit lepas kalau sudah terikat dengan mereka. Mereka itu begitu luar biasanya mengikat kita sehingga kita benar-benar kalaupun ada perasaan, aduh gue mau keluar, saya mau keluar, sulit biasanya kalau terikat dengan mereka. Seperti itu. Jadi kalau saya dikatakan lagi ada atau tidak, saya jawab ada. Seperti apa yang tadi saya jelaskan, ada. Kemudian ada lagi yang sekarang ini justru yang terbanyak adalah bukan yang benar seperti tadi. Kalau tadi kan hitam benar, putihnya juga benar, benar-benar terjadi ada. Tapi ada pula zaman sekarang ini orang yang memanfaatkan. Jadi secara hukum alam, kalau kita beli sabuk, ada sabuk kulit, ada sabuk imitasi, selalu dua itu berpasangan. Kalau ada yang asli, ada yang palsu. Yang palsu juga berceceran banyak. Jadi karena ada yang asli, hukumnya pasti ada yang palsu. Begitu ada yang palsu ini yang kadang-kadang melakukan sebuah proses yang mereka juga prosesnya ngarang. Kemudian dengan ABCD, trik-trik ABCD yang mereka lakukan sehingga mereka menjerat klien. Yang membuat orang-orang, pasien-pasien mereka menjadi menerima kerugian. Jadi mungkin di sini juga saya menghimbau kepada masyarakat, jangan gampang percaya kalau cuma baru telepon. Temui orangnya, lihat tempatnya, lihat rumahnya. Jadi jangan sampai tiba-tiba mau transfer uang sama si A, mau transfer uang sama si B, padahal ketemu aja belum. Apalagi orang tersebut kadang-kadang suka pakai nama-nama orang terkenal. Misalnya contoh begini, nama saya sering kali dipakai oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Ki Kusumo dipakai nama, bikin penggandaan uang ABCD bla 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 bla. Ketemu aja belum, mereka udah mau transfer. Padahal yang telepon komunikasi sama mereka bukan saya. Kenapa saya ngomong begini? Karena peristiwa ini pernah dulu saya laporkan beberapa kali ke Polres dengan kasus pencemaran nama baik. Nama saya dicatut, orang pakai nama saya untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan mereka, tapi merugikan saya. Nah mungkin kembali lagi, kalau saya bisa dilakukan seperti itu, bisa dicatut namanya, saya yakin tokoh spiritual yang lain pun mempunyai peristiwa-peristiwa yang kurang lebih mirip dengan seperti terjadi sama saya. Namanya dipakai, kadang-kadang mungkin mereka pakai nama mereka sendiri. Cuma yang kadang-kadang saya kurang mengerti, banyak orang-orang yang tertipu. Padahal dia belum bertemu orangnya, baru telepon aja, oh ini Ki Kusumo, dia percaya main transfer aja. Padahal itu Ki Kusumo yang mana yang ngobrol sama dia, nggak tahu, ini kita nggak jelas. Jadi saya tekankan lagi bahwa secara pribadi saya tidak pernah buka cabang dimanapun. Saat ini saya hanya ada di Jalan Raya Sumatera Antara 5, nomor 6, Jatirasa, Jatiasi, Bekasi. Hanya di tempat ini saya praktek. Dan praktiknya pun dengan perjanjian. Perjanjiannya telepon kemana? 021 827 33999. 021 827 999. Cuma itu. Jadi jangan sampai nanti ada orang, oh praktek dia bikin pesugihan sama siapa saya nggak pernah ngerti. Ngakunya nama saya.
Nanti giliran ada apa-apa datangnya ke tempat saya jadi bingung. Jadi saya mungkin tanamkan lagi pada pemirsa, pada penonton, pada orang-orang yang lihat tayangan ini, tolong belajar kita memakai akal kita, memakai nurani kita. Coba kita sama-sama berdoa, belajar kita menjadi pandai. Kalau belum ketemu orangnya, jangan pernah transfer uang. Kalau belum pernah ketemu orangnya, jangan pernah kita terlalu percaya sama dia. Kecuali udah ketemu, oh dia bilang Ki Kusumo, bener ya Ki Kusumo? Kalau Ki Kusumo kayak gini mukanya nih. Jangan nanti tiba-tiba pas ketemu aku Ki Kusumo mukanya lain, oh saya nggak tahu. Seperti itu. Jadi ini penting, jangan sampai bapak dan ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, kakek-kakek, nenek-nenek, semua yang nonton channel ini menjadi tertipu gara-gara saya merasa nggak enak. Oleh karena itu di sini saya tekankan kalau mau ketemu saya ya ini orangnya, seperti ini bentuknya, alamatnya jelas, nanti di channel saya juga ada, kemudian teleponnya juga jelas, hubunginya cuma di situ, jangan nomor telepon yang lain. Kalau tiba-tiba ada yang bilang nih saya punya WA Ki Kusumo, WA-nya bener apa enggak? Komunikasinya bener apa enggak? Kalau kita bicara WA, kita bicara foto. Fotonya, oh iya nih pakai foto Ki Kusumo bener. Lah foto saya mah di internet banyak, tinggal ngambil. Foto saya mah di internet banyak banget, tinggal ambil, comot, pasanglah di WA. Kasih nama Ki Kusumo, padahal bukan saya. Terjadilah praktek odong-odong ya. Yang dirugikan siapa? Tentu ya bapak dan ibu. Oleh karena itu kembali lagi, jangan percaya cuma lihat fotonya, dengar suaranya, temui orangnya, bener apa enggak? Ini bukan orangnya. Kalau bukan ini ya nggak usah hiraukan. Gitu.